Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk pembahasan kitab Jurumiyahnya. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas tanda-tanda i'rab rafa' dan i'rab nasab. I'rab rafa' ada 4 tanda, dhammah, wawu, alif, dan nun. I'rab nasab ada 5 tanda, fathah, alif, kasroh, ya, dan membuang nun. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tanda-tanda i'rab khafad atau yang lebih kita kenal dengan i'rab jar. Berapa tanda dari i'rab khafad atau i'rab jar tersebut? Kita baca kitab Jurumiyahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walil khafdi salasu alamatin. Bagi i'rab khafad atau i'rab jar memiliki 3 tanda. Al kasratu wal ya'u wal fathatu. Kasroh, ya, dan fathah. Fa amal kasratu fatakuna alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'a. Adapun kasroh menjadi tanda i'rab jar ini bertempat pada 3 tempat. Fismil mufradi al munsyarifi, dalam isim mufrad yang munsharif, wafi jam'i taksiril munsyarifi, jamak taksir munsyarif, dan di dalam jamak mu'annas salim. Kita lihat contohnya. Jadi kasroh bertempat pada 3 tempat, ya, isim mufrad munsyarif dapat menerima tanwin, jamak taksir munsyarif dapat menerima tanwin, dan jamak mu'annas salim. Kalau isim mufrad yang menerima tanwin seperti contohnya marartu bi zaidin. Jadi kalau untuk i'rab jar atau i'rab khafad ini syaratnya harus minimal harus kemasukan huruf jar, ya, masukkan huruf jar. Kemudian 2 dia menjadi mudhof ilaih, ya. 3 dia mengikuti isim yang dibaca jar. Kemarin kan sudah dijelaskan bahwa lafadz itu bisa menjadi jar dengan 3 hal. 1 kemasukan huruf jar, 2 menjadi mudhof ilaih, 3 dia mengikuti isim yang dibaca jar. Ini yang saya contohkan adalah yang kemasukan huruf jar, ya. Marartu bi zaidin, asalnya zaitun, ya, kemudian kemasukan huruf jar menjadi bi zaidin. Berarti kalau sampai ditanya bi zaidin i'rabnya apa? Jawab i'rabnya jar, ya. Siapa yang mengajarkan? Yakni huruf ba ini, huruf ba jar ini. Min ila an alaf, huruf ba, kaf, lam, dan huruf sumpah ba dan ta itu huruf jar. Masukkan huruf jar. Kemudian tanda i'rab jarnya apa? Kasroh. Kenapa kasroh? Karena isim mufrad munsyarif seperti itu. Karena ini kalau dimaknai kan, kalau isim mufrad kemarin menunjukkan makna satu. Saya berjalan-jalan bertemu dengan satu Zaid, seperti itu. Kemudian yang kedua bertempat pada jamak taksir munsyarif, jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Contohnya adalah rijalun. Ini kan mufradnya adalah rojulun, satu lelaki. Kalau rijalun ini berarti beberapa lelaki. Maratu bi rijalin. Berarti kalau sampai ditanya birijalin i'rabnya apa? Sampai jawab jar. Kenapa jar? Karena dijarkan dengan menggunakan huruf jar berupa ba. Tandanya apa? Tandanya kasroh. Kenapa kasroh? Karena jamak taksir munsyarif. Kemudian yang ketiga bertempat pada jamak mu'annas salim. Jamak mu'annas salim itu berarti lafaz yang dijamakkan dengan tambahan alif dan ta, ya. Contoh muslimatun, ada alif dan taknya, ini berarti tandanya dia jamak mu'annas salim. Asalnya mufradnya muslimatun begitu saja dengan tak marbutah, kemudian dijamakkan menjadi muslimatun. Kemudian dikemasukan huruf jar berupa huruf ba menjadi marartu bil muslimati. Berarti ini tandanya kasroh ini, ya. Ini juga kasroh ini juga kasroh. Berarti kalau ditanya bil muslimati i'rabnya apa? I'rab jar. Tandanya apa? Kasroh. Kenapa kasroh? Karena jamak muannas salim. Kemudian itu sudah kasroh. Sekarang ya, wa amal ya fatakun alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'a. Kemudian ya menjadi tanda i'rab jar bertempat pada 3 tempat, asmaul khamsah, isim tasnya, dan jamak mudzakkar salim. Ya bertempat pada 3 tempat, isim tasnya, jamak mudzakkar salim, dan asmaul khamsah. Kalau isim tasnya berarti menunjukkan mana 2, ya. Contohnya maratu bi zaidaini, aslinya maratu bi zaidin wa zaidin, seperti itu. Saya berjalan-jalan bertemu dengan zaidin, dengan zaid, dan zaid. Kemudian biar ringkas, kemudian ditasniakan. Kalau tingkah rofaknya dengan alif, kemudian tingkah nasabnya dengan ya, kemudian tingkah jarnya juga menggunakan ya. Berarti marartu bi zaidaini, saya berjalan-jalan bertemu dengan 2 zaid. Berarti kalau sampai ditanya bi zaidini i'rabnya apa? I'rabnya nasab. Tandanya apa? Tandanya ya. Kenapa ya? Karena isim tasniyah. Terus kemudian pada jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu berarti lafaz yang dijamakkan dengan wawu dan nun apabila rofa, ya dan nun apabila nasab dan jar. Contohnya maratu bi zaidina.
Nah, ini seperti yang saya sampaikan kemarin, bedanya tasnya dengan jamak mudzakkar salim ini sangat tipis ya. Hanya perbedaannya itu di dalam harokat sebelum ya dan setelah ya. Kalau isim tasnya sebelum ya ini di fathah, nunnya di kasroh. Kalau jamak mudzakkar salim, ya-nya sebelum ya ini di kasroh dan nunnya di fathah. Saya berjalan-jalan bertemu dengan beberapa orang Zaid. Berarti kalau dipisah-pisah ini marotu bizaitin, wazaitin itu minimal 3. Berarti kalau sama ditanya bizaitin irobnya apa? Jawablah irobnya jar. Tandanya apa? Ya. Kenapa ya? Karena jamak mudzakkar salim. Asmaul khamsah, kemudian yang ketiga adalah asmaul khamsah, adalah isim 5 abun akun hamun famun du ya. Kalau rofaknya kemarin dengan wawu, nasabnya dengan fathah, kemudian sekarang jarnya dengan menggunakan ya. Marortu bi abika, baknya ini huruf jar lah, terus abunnya ini adalah asmaul khamsah dan dia syaratnya harus dimudhofkan pada domir ya. Berarti bi abika ini ya-nya ini adalah tanda daripada irob jarnya, tandanya adalah yakni. Berarti abika irobnya apa? Irob jar tandanya apa? Tandanya ya. Kenapa ya? Karena asmaul khamsah. Ini sangat mudah seperti yang kemarin sudah dijelaskan, tinggal mengikuti saja, menambahkan huruf jar atau dia menjadi mudhof ilaih atau dia posisinya mengikuti kepada isim yang dibaca jar. Kemudian yang terakhir adalah fathah. Wa amal fathatu fatakun alamatan lil hafti fil ismi ladzi la yansharif. Adapun fathah menjadi tanda daripada irob jar ini bertempat pada isim ghairu munsharif. Jadi fathah hanya bertempat pada satu tempat ya, yakni pada isim ghairu munsharif. Apa itu isim ghairu munsharif? Isim yang menyerupai terhadap fiil di dalam 2 ilat far'iyah atau 1 ilat yang menempati 2 ilat. Yang salah satu ilat kembali pada makna dan satunya kembali pada lafadz. Dari pengertian ini bahwa kita ketahui bahwa isim itu tidak menerima tanwin ya. Isim ghairu munsharif itu mudahnya kita katakan isim yang tidak menerima tanwin. Kenapa dia tidak menerima tanwin? Karena dia punya 2 ilat far'iyah. Karena dia menyerupai fiil dalam 2 ilat far'iyah. Ilat itu penyakit ya, far'iyah itu cabangan. Berarti dia tidak bisa menerima tanwin karena dia memiliki 2 penyakit. Satu penyakit kembali ke makna, satu penyakit kembali kepada lafadz. Nah, penyakitnya itu di mana? Kok dikatakan dia punya penyakit? Setiap lafadz ini kuncinya ya, setiap lafadz yang keluar dari aslinya maka dinamakan ilat, punya ilat ya, punya penyakit. Punya penyakit. Nah, setiap lafadz yang keluar dari aslinya berarti ini namanya far'iyah, namanya cabang far'iyah ya. Maka dinamakan punya penyakit. Dan nanti konsekuensinya isim tersebut tidak dapat menerima tanwin. Nah, ini namanya isim ghairu munsharif. Isim yang disitu dia menyerupai fiil dalam 2 ilat far'iyah atau 1 ilat yang menempati posisi 2 ilat ya. Nah, penyakitnya di mana ya? Setiap lafadz yang keluar dari aslinya berarti namanya far'iyah, maka dinamakan punya penyakit. Nah, dan setiap lafadz ini pasti punya 2 penyakit atau 1 penyakit tapi menempati posisi 2 penyakit. Akhirnya dia tidak menerima tanwin ya. Kita harus tahu dulu lafadz yang keluar dari asli itu ada berapa, atau isim ghairu munsharif itu bentuknya apa saja lah. Ini yang pertama, yang 2 ilat tadi dikatakan harus kembali pada makna dan kembali pada lafadz. Yang kembali pada makna hanya ada 2, yakni wasfiyah, sifat ya. Sifat ini berarti cabang atau dia keluar dari yang disifati. Lafadz itu aslinya dia itu tidak memiliki sifat. Kalau dia telah ada lafadz kok memiliki sifat, maka itu namanya sudah keluar dari aslinya, maka dikatakan ilat. Terus ma'rifah alamiah, nama, ma'rifah itu berarti khusus, sesuatu yang khusus ya, khusus. Namanya ma'rifah itu khusus, alamiah itu nama. Berarti ma'rifah itu kan macam-macam. Maka di sini saya tegaskan ma'rifah yang alamiah, yang khusus nama itu kan berarti isim ma'rifat ya. Lah, ini sisi penyakitnya dia di mana? Kok sampai tidak menerima tanwin?
karena dia ya telah keluar dari asli sebuah lafadz, yakni harus umum ya, harus umum. Harus umum makrifat itu berarti dia telah keluar dari aslinya sebuah lafadz, yakni harus umum. Nah, ini adalah namanya ilat keluar dari yang asli. Kemudian yang kembali pada lafadz ada 6, ada taknis mu'anas, berarti ini keluar dari asal. Ini berarti kan wanita mu'anas taknis ya, keluar dari asal bahwa setiap lafadz itu sebenarnya lelaki. Ya, kalau dia mu'anas berarti itu telah keluar dari asal. Ajamah itu berarti bahasa selain Arab ya, selain Arab, berarti dia telah keluar dari asal, yang asalnya bahasa itu adalah bahasa Arab ya. Ini berarti ini wanita, asalnya adalah lelaki, ini asalnya adalah Arab. Terus ada lagi tarkib. Tarkib itu berarti tersusun. Aslinya lafadz ini tidak tersusun. Kalau dia tersusun maka dia keluar dari asal, namanya ilat, tadi ilat far'iyah namanya. Tambahan alif dan nun berarti asalnya tidak ada tambahan. Kemudian yang 5 wazan fi'il, ini berarti asalnya wazan isim. Udul berpindah ya, pemindah lafadz, ini berarti asalnya tidak berpindah atau tetap ya, atau tetap. Nah, inilah namanya ilat far'iyah. Ilat far'iyah itu berarti lafadz tersebut memiliki penyakit disebabkan dia keluar dari asal sebuah lafadz. Berarti ringkasnya itu isim ghairi munsharif itu dia tidak bisa ditanwin karena dia memiliki 2 penyakit cabang. Artinya dia punya penyakit sebab dia keluar dari bentuk asalnya. Dan ini harus ada 2 ya, harus ada 2. Satu kembali kepada makna dan satunya kembali kepada lafadz. Yang kembali pada makna hanya ada 2 ini saja, wasfiyah dan alamiah ya, ma'rifah alamiah, wasfiyah dan alamiah. Sehingga untuk yang kembali pada lafadz jumlahnya 6 ini ya, jumlahnya ada 6, ini harus disertakan dengan yang makna. Kalau alamiah ini bisa 6 hal ini bisa terjadi semua ya, 6 hal ini bisa terjadi semua. Berarti bisa alamiah taknis, alamiah ajamiyah, alamiah tarkib, alamiah alif dan nun, alamiah wazan fi'il, alamiah dan udul. Tapi kalau wasfiyah ini hanya bisa menyertai 3 hal, yakni alamiah alif dan nun, alamiah wazan fi'il, dan alamiah udul. Kita contohkan biar lebih mudah ya. Kalau di sini nggak kita contohkan ya, yang contohkan di sini saja. Kita contohkan di sini, umpama alam ya dan taknis. Contoh berarti ini nama dan ada sebuah nama yang di situ ada taknisnya. Contohnya umpama Fatimah ya. Ada sebuah nama yang nama ini besertaan dengan taknis ya, berarti ini alasnya ada 2, 1 dia adalah alamiah, 2 adalah taknis, Fatimatu ya. Berarti kalau mama kita ajarkan ya, berarti marotu bi Fatimata, seperti itu ya, bi Fatimata, dia tidak bisa menerima tanwin. Ini namanya alamiah dan taknis. Ada lagi namanya alamiah dengan ajam selain bahasa Arab, contohnya Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim itu bahasa ajam ya, Ibrahimu. Kalau dijarkan berarti marotu bi Ibrahima, seperti itu. Ini namanya nama, dan nama itu adalah ajamiyah. Alasannya 2, ilatnya harus 2 ya, murokab seperti ini. Semuanya harus 2 kecuali yang nanti yang 1 alasan tapi menempati 2 alasan. Tarkib umat tersusun, contohnya ba'la baka. Ada 2 lafaz disusun menjadi 1. Ba'la baka. Asalnya ba'lun dan bakun, kemudian disusun menjadi 1. Ba'la baka ini kan nama orang. Ini berarti alamiah dan tarkib namanya. Alasannya 2, ilatnya ada 2. Penyakitnya ada 2, 1 penyakit alamiah
kemudian berarti sebuah nama, kemudian yang kedua penyakit berupa terkib ya. Terus tambahan alif dan nun seperti Usmanu, nama alamiah dengan tambahan alif dan nun. Usman ini nama alamiah berarti kemudian ada tambahan alif dan nun. Maratu bi Usmana seperti itu. Kalau wazan fi'il ini seperti lafadz Yazidu, Yazid ada orang namanya Yazid ya. Yazidu, Yazid. Yazid itu kan dia seperti fi'il ya, zada yazidu kan seperti itu. Ini namanya alam, kemudian wazan fi'il, berarti punya dua ilat. Kemudian yang udul itu berarti perpindahan dari sesuatu menjadi wazan fu'alun mama. Contohnya Umaru, Amrun menjadi Umaru, fu'alu ini berarti nama dan udul, perpindahan dari sebuah lafaz tertentu. Lah ini semua 1 sampai 6 ini harus bersertaan dengan alamiah ya, harus bersertaan dengan alamiah. Atau kalau dia tidak alamiah maka harus bersertaan dengan wasfiyah. Tapi kalau wasfiyah ini hanya bisa menyertai 3 hal. Mulai dari nomor 4 ini ya, yang bisa disertai sifat ya. Yang bisa disertai sifat hanya alif dan nun, kemudian wazan fi'il, kemudian udul wasfiyah alif wasfiyah dan alif tambahan alif dan nun, wasfiyah dengan wazan fi'il, wasfiyah dengan udul. Oke, yang terakhir sekarang satu ilah. Kalau contohnya sampai silahkan cari sendiri ya, biar tidak terlalu panjang. Satu ilah yang menempati posisi 2 ilat. Ini hanya ada 2, yakni sikhot muntahal jumu dan alif taknik maksurah atau mamdudah. Nah, dia keluar dari asalnya bagaimana? Lafadz itu asalnya adalah mufrad, kemudian ketika dijamakkan maka itu keluar dari keluar dari asalnya, maka dia berpenyakitnya. Nah, sifat muntal jumu ini alasannya hanya satu ya, satu tapi menempati 2 posisi. Alasannya sifat muntal jumu ini terus kemudian menempati 2 posisi ilat itu. Yang satu kembali ke makna ya, satu kembali ke makna yakni muntahal jumu ya, muntahal jumu. Terus satunya kembali kepada lafadz, yakni wazan jamaknya ya, wazan jamak ya. Contohnya umpama masobiha ya, masobiha. Kalau masobiha ini adalah isim ghairi munsharif, yang mana dia hanya memiliki 1 ilat yang menempati posisi 2 ilat. Apa posisi 2 ilat itu? Satu kembali ke makna yakni muntahal jumu. Muntahal jumu artinya lafadz masobiha ini adalah jamak yang sudah mentok jamaknya, tidak bisa dijamakkan lagi. Ini adalah muntahal jumu, kembali pada maknanya. Yang kedua adalah wazan jamaknya yakni mafailu. Nah, 2 inilah satu sifat muntahal jumu inilah yang namanya 1 ilat menempati posisi 2 ilat. Terus yang terakhir adalah alif taknis maksurah dan mamdudah. Alif taknis maksurah itu seperti habla, contohnya habla ya. Ini berarti alif maksurah, dan alif mamdudah ini juga termasuk isim ghairi munsharif. Kalau mamdudah contohnya hamroa ini juga ghairi munsharif, dijarikan, maka nanti juga terbaca fathah. Habla ini juga sama. Nah, itulah tadi untuk yang fathah menjadi tanda i'rab jar bertempat pada isim ghairi munsharif. Silakan kalau yang belum paham boleh ditanyakan di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.